Tuhan itu kurang tastes, Tuhan itu kurang cepat bertindak. Dan kita kemudian menjadi kecewa, kita menjadi jengkel, marah, lebih-lebih ketika situasi hidup kita itu buruk, ketika situasi hidup kita itu menderita, ketika kita mengalami turun dan turun, jatuh dan jatuh. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Masih dalam seri tentang Nabi Elia bagian yang terakhir. Jikalau Bapak Ibu tidak keberatan, silahkan yang belum subscribe. Dan bila yang Bapak Ibu dengar berguna, bisa di-share kepada teman-teman yang lain. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena Tuhanlah yang mengasihi kami, memeliharakan hidup kami. Bahkan Tuhan yang sedang terus menuntun kami untuk sampai kepada rancangan Tuhan yang terbaik. Apabila kami kembali hendak duduk di sekeliling firman Tuhan, mari ya Allah Roh Kudus, bantulah kami untuk dapat mengerti firman Tuhan, mengerti kebenaran Tuhan. Juga berilah kami iman untuk memegangi dan memberlakukannya di dalam kehidupan kami. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah kepada setiap kami, oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca terlebih dulu dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5, lalu ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Raja-Raja 19 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5 dituliskan demikian. Maka takutlah ia, Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ayat yang ke-9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, katanya, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu
angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, makin tinggi kita naik, makin sakit bila kita jatuh. Nabi Elia sesudah menyatakan tidak akan ada hujan, dan terjadilah seperti yang ia sampaikan 3,5 tahun. Dan kemudian Nabi Elia bertanding dengan para nabi-nabi Baal di atas Gunung Karmel untuk membuktikan siapa Allah yang sejati, Baal ataukah Allah Yahweh. Dan Nabi Elia berhasil menunjukkan bahwa Yahwehlah Allah sejati yang memberikan api dari langit membakar korban yang dipersembahkan oleh Nabi Elia. Lalu seluruh bangsa Israel yang hadir di bukit atau di Gunung Karmel menyetujui bahwa Tuhan Yahweh adalah Allah sejati, dan karena itu nabi-nabi Baal kemudian dibawa ke sungai Kidron dan dibunuh di sana. Lalu Elia menyampaikan kepada Raja Ahab supaya ia segera turun, oleh karena hujan akan segera tiba. Dan sesudah Elia berdoa sekian kali, maka akhirnya sesungguhnya lah terjadi hujan yang deras kemudian turun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di atas Gunung Karmel Nabi Elia mendapatkan kemenangan. Di atas Gunung Karmel Nabi Elia berhasil menunjukkan bahwa Baal dan Asyera sesungguhnya bukan apa-apa, tidak punya kuasa atas embun dan hujan, apalagi kesuburan. Tetapi embun dan hujan datang dari Tuhan Yahweh. Kesuburan adalah pemberian dan berkat Tuhan. Mungkin Elia juga bersukacita di atas Gunung Karmel itu. Tetapi ketika dia turun dari Gunung Karmel dan kemudian utusan Ratu Isabel menjumpai dia dan menyampaikan ancaman dari Ratu Isabel, seperti Elia membunuh nabi-nabi Baalnya, maka Isabel pun sudah bertekad akan membunuh Elia. Tiba-tiba situasi terjungkir balik. Tiba-tiba terjadilah perubahan 180 derajat. Dari sorak-sorai kemenangan, tiba-tiba sekarang yang ada adalah ancaman kematian. Dan Elia ternyata kemudian menjadi takut. Lalu dia meninggalkan tempat itu menuju ke Beersheba. Dan dari Beersheba ia kemudian masuk ke padang gurun sehari perjalanan. Dan kemudian dia nanti akan sampai ke Gunung Horeb, Gunung Sinai. Apa yang menyebabkan Elia seperti kehilangan iman? Bukankah dia seorang diri bertanding melawan 450 nabi-nabi Baal? Dia berani, dia tegar, dia kokoh, dia menang. Mengapa turun dari Gunung Karmel seolah-olah imannya juga turun, drop?
luruh. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ancaman dari utusan Ratu Isabel seperti menyadarkan Elia bahwa masalah penyembahan berhala dan Asyera sesungguhnya bukan masalah nabi-nabi Baal. Masalah penyembahan berhala di Israel, masalah utamanya, penyebab utamanya adalah Ahab, dan sesungguhnya di belakang Ahab adalah Isabel, orang Sidon, anak Raja Baal itu. Jadi, kalaupun 450 nabi Baal sudah dibunuh, tetapi Isabel masih tetap hidup. Betapa sia-sia pembunuhan 450 nabi-nabi Baal. Oleh karena Isabel dapat segera menghubungi bapaknya, Baal, Raja Sidon, minta supaya dikirimkan nabi-nabi Baal. Bahkan kalau perlu, Isabel dapat meminta supaya dikirimkan lebih banyak daripada yang sudah dibunuh di sungai Kidron. Elia tiba-tiba merasa bahwa pekerjaannya, kerja kerasnya, mempengaruhi bangsa Israel untuk menyembah Allah Yahweh menjadi sia-sia saja selama Isabel dan Ahab masih hidup. Ia kemudian menjadi seperti putus asa, patah arang, lalu dia menjadi terancam, takut, dan kemudian dia melarikan diri. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Elia kehilangan imannya. Dan dia kemudian ingin mati saja karena merasa tidak lebih baik daripada nenek moyangnya. Siapa yang menuntut Elia mesti lebih baik daripada nenek moyangnya? Dan mengapa tiba-tiba dia merasa bahwa karena dia tidak lebih baik daripada nenek moyangnya, sebaiknya dia mati saja? Bukankah karena Elia putus asa? Elia melihat ancaman Isabel begitu besar, lalu Tuhan yang ia layani menjadi begitu kecil. Padahal Tuhan sudah menurunkan api dari langit, Tuhan sudah menurunkan hujan, sesudah hujan ditahan selama 3,5 tahun. Elia kehilangan imannya. Tetapi mungkin lebih daripada sekedar kehilangan imannya, sesungguhnya bisa jadi Nabi Elia merasa kecewa. Nabi Elia merasa bahwa Tuhan sesungguhnya kurang taktis dan kurang strategis. Oleh karena masalah utama penyembahan Baal, bukan nabi-nabi Baal, tetapi Isabel dan Ahab. Tidak perlu membunuh nabi-nabi Baal yang sedemikian banyak, oleh karena yang perlu dibunuh cukup 2 saja, yaitu Isabel dan Ahab. Dengan Isabel dan Ahab dibunuh, nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera kehilangan yang memberi makan. Mereka akan tersebar untuk mencari kehidupan dan makan mereka sendiri. Tetapi kalau tetap ada Isabel dan Ahab, sia-sia apa yang sudah ia lakukan. Elia merasa kecewa mengapa Tuhan tidak membunuh Isabel dan Ahab. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Elia mungkin juga mutung. Elia merasa sudah tidak perlu lagi melanjutkan melayani Tuhan. Lebih baik dia mati saja dan urusannya selesai. Tetapi Tuhan bersabar terhadap sikap Elia. Tuhan mengirimkan malaikat untuk memberi makan dan minum kepada Elia. Oleh karena Elia sepertinya hanya punya seorang bujang, tidak punya saudara seiman yang mampu mendoakan ketika dia tidak mampu berdoa, yang mampu menghibur dan menguatkan ketika dia merasa imannya jatuh dan luruh. Tuhan mengirimkan malaikat
memberi makan kepada Elia bahkan sampai 2 kali. Dan kehadiran malaikat pun ternyata tidak cukup menarik perhatian Elia. Diberi makan, dia makan, lalu tidur lagi, dibangunkan, ia bangun, suruh makan, ia makan, lalu tidur lagi. Tidak ada perhatian terhadap malaikat. Ia juga tidak bertanya dari mana malaikat itu tiba-tiba ada di sampingnya. Ia juga tidak mengamati penampilan malaikat tersebut. Ia tidak berkomunikasi dengan malaikat tersebut. Elia terkungkung dengan pikirannya dan kesedihannya dan mungkin juga kejengkelannya. Tetapi melalui makanan yang diberikan malaikat, Elia kemudian dapat berjalan 40 hari 40 malam dan sampai ke Gunung Horeb. Dan ia naik ke Gunung Horeb Sinai dan bermalam di sebuah gua. Mungkin gua itulah tempat Musa pada waktu dia naik ke atas Gunung Sinai sebelum dia diberi kesempatan melihat Tuhan lewat, dan Musa melihat bagian belakang Tuhan. Kepada Elia Tuhan bertanya, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Dan Elia menjawab, "Aku bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan, Allah semesta alam. Oleh karena orang Israel sudah meninggalkan Tuhan, membunuh nabi-nabi, hanya tinggal aku seorang diri. Dan mereka pun hendak membunuh aku." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ditanyakan Tuhan sebetulnya adalah, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Ketika Elia naik ke Gunung Horeb, perjalanan bahkan 40 hari 40 malam, Elia tidak sedang bekerja. Elia sedang mutung. Elia sedang tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, yaitu bertanya kepada Tuhan apa yang mesti ia lakukan jikalau Isabel mengancam untuk membunuh dia. Elia sedang nganggur, melarikan diri dari pekerjaan pelayanannya. Tetapi Tuhan ingin mengajarkan kebenaran kepada nabinya ini. Oleh karena itu Tuhan kemudian berkata supaya Elia keluar karena Tuhan hendak menyatakan dirinya. Lalu angin besar yang memecah gunung dan bukit-bukit lalu. Dan Elia sudah bersenang hati, tetapi Tuhan tidak ada di dalamnya. Lalu muncullah gempa, dan Elia juga bersenang hati, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa ini. Demikian juga muncullah api, dan Tuhan juga tidak ada di dalam api ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Elia menghendaki supaya Tuhan adalah angin besar yang memecah gunung dan bukit, supaya Tuhan memecah Ahab dan Isabel dan kerajaan Israel. Sesungguhnya Elia menghendaki Tuhan itu gempa besar yang akan memporak-porandakan kerajaan Israel, Ahab dan Isabel jikalau perlu ditelan tanah, dan kemudian tanah menutup menjepit mereka. Elia sesungguhnya menghendaki Tuhan seperti api yang turun dari langit, membakar Isabel dan Ahab, menghanguskan mereka sampai menjadi debu. Elia menghendaki supaya Ahab dan Isabel dibunuh, dan karena itu Elia sesungguhnya marah oleh karena Tuhan tidak membunuh Ahab dan Isabel. Dan sesudah angin besar dan gempa dan api, muncullah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Betapa Elia tidak menyukai bahwa yang muncul keempat kalinya adalah angin sepoi-sepoi basah.
Tetapi Tuhan justru hadir di dalam angin sepoi-sepoi basah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Elia menghendaki supaya Tuhan menjadi Allah yang keras, yang tegas, yang membela kehormatannya, menghukum bukan hanya nabi-nabi Baal dan Asyera, menghukum Ahab dan Isabel, membunuh Isabel dan Ahab. Karena itu Elia menghendaki Tuhan itu angin besar, Tuhan itu gempa dahsyat, dan Tuhan itu api yang menghanguskan. Tuhan sungguh Allah yang dahsyat, Tuhan sungguh Allah yang keras dan tegas, Tuhan sungguh menghukum pada periode-periode yang lalu dan masih akan terjadi pada periode-periode yang akan datang. Tetapi Tuhan hendak mengajarkan kepada nabinya bahwa dia bukan hanya Allah yang keras dan tegas, dia juga Allah yang lembut, Allah kasih, Allah pengampun, Allah penyayang. Karena itu Tuhan muncul dalam wujud angin sepoi-sepoi basah. Elia tidak suka mengapa angin sepoi-sepoi basah, memangnya mau menyegarkan Ahab dan Isabel. Memangnya Tuhan mau membuat Isabel dan Ahab tidur karena angin yang segar dan sejuk ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Elia tidak mengasihi Isabel dan Ahab karena menganggap Isabel dan Ahab adalah sumber dari penyembahan berhala bangsa Israel. Isabel dan Ahab mestinya harus dituntut pertanggungan jawab dengan dibunuh. Tetapi Tuhan bukan Nabi Elia. Tuhan itu Allah, bukan manusia. Tuhan itu pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tuhan pun ini yang susah dimengerti oleh Nabi Elia, mengasihi Ahab dan Isabel. Oleh karena Ahab dan Isabel juga ciptaan Tuhan, Tuhan ini mengasihi Ahab dan Isabel oleh karena Tuhan menghendaki supaya mereka juga dapat bertobat. Karena itu Tuhan memberi waktu. Sampai batas waktu yang diberikan, Tuhan tidak akan membunuh Ahab maupun Isabel. Elia mesti belajar bahwa Tuhan adalah Allah kasih, Allah yang penyayang dan pengasih, Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, Allah yang menghendaki kehidupan dan bukan kematian, Allah yang menghendaki memberkati dan bukan menghukum. Tuhan ingin supaya Elia mengerti hati Tuhan dan memiliki hati seperti Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita pernah berpikir bahwa Tuhan itu lambat? Apakah kita pernah berpikir bahwa Tuhan itu kurang efektif dan efisien? Tuhan itu kurang tastes, Tuhan itu kurang cepat bertindak. Dan kita kemudian menjadi kecewa, kita menjadi jengkel, marah, lebih-lebih ketika situasi hidup kita itu buruk, ketika situasi hidup kita itu menderita, ketika kita mengalami turun dan turun, jatuh dan jatuh, mungkin kita diolok-olok dan diolok-olok, dianiaya dan dianiaya, dihina dan dihina, dan Tuhan diam saja. Tuhan tidak bertindak membela kita, Tuhan tidak menghukum orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Pernahkah kita marah kepada Tuhan? Pernahkah kita marah kepada orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita? Dan sesungguhnya dalam hati atau mungkin kita ucapkan, kita menghendaki supaya mereka dihukum oleh Tuhan, kalau perlu dibunuh oleh Tuhan, bahkan mungkin lebih jauh lagi,
dilemparkan Tuhan ke neraka yang tidak pernah padam apinya itu. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi seperti dirinya, Allah kasih, Allah yang penyayang dan pengasih, Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, Allah yang menghendaki pertobatan, Allah yang menghendaki kehidupan, Allah yang menghendaki berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita mau menjadi seperti yang diinginkan Tuhan? Bukan bersikap reaktif, yaitu bila kita dibaiki, kita menjadi baik, dan bila kita dijahati, kita menjadi jahat. Tuhan ingin kita ini bukan reaktif, tetapi Tuhan ingin kita ini proaktif. Tuhan ingin kita ini memiliki kasih, sehingga walaupun kita ini dijahati, walaupun kita ini ditolak, walaupun kita ini dianiaya, kita tidak menginginkan hukuman dan kematian terhadap mereka yang berbuat jahat kepada kita. Tuhan ingin kita dapat bertindak seperti Stefanus. Pada waktu dia dilempari batu, dirajam oleh karena orang banyak menghendaki supaya ia mati. Dan Stefanus mengatakan, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini, kesalahan ini atas mereka. Stefanus memohonkan pengampunan Tuhan. Dan bukankah Tuhan kita di atas kayu salib, sesudah dia mengalami kejahatan, bangsanya, pemimpin agama dan orang-orang Romawi dianiaya, disesah, dia juga kemudian dipaksa memikul balok kayu salib yang beratnya sekitar 50 kilo dengan badan yang sudah mandi darah dan keringat, diadili sepanjang malam tanpa minum dan makan, kelelahan, dan kemudian dipakukan di atas kayu salib, sehingga karena gaya tarik gravitasi, darahnya, keringatnya lebih cepat mengucur ke bumi, dan masih dihina di atas kayu salib oleh karena para pemimpin agama, para rakyat, para prajurit, bahkan penjahat di sebelahnya berkata, jika engkau anak Allah, buktikan, turun dari salib. Tetapi Yesus tidak turun dari salib oleh karena dia disalibkan justru untuk memberikan pengampunan. Dia disalibkan sebagai sebuah proses penebusan. Dia menanggung hukuman dosa yang mestinya kita tanggung supaya dia bisa mewariskan kedudukannya sebagai anak Allah dengan kematiannya. Dan di atas kayu salib Tuhan kita berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin salah satu kesulitan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan adalah mengampuni. Mungkin salah satu yang sulit dalam hidup kita adalah memaafkan. Tetapi itulah panggilan Tuhan. Bila kita dengan kekuatan kita sendiri tidak mampu melakukannya, kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus, supaya kita tidak menghendaki kematian, supaya kita tidak menghendaki orang-orang yang berbuat salah, berbuat jahat, dimasukkan ke dalam neraka sebagai hukuman mereka. Tetapi supaya kita berdoa untuk mereka, supaya kita memohonkan berkat untuk mereka. Mungkin memang lebih mudah mengatakannya, lebih mudah mengkhotbahkannya ketimbang melakukannya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa pada saat-saat kita menanggung beban yang melampaui kekuatan kita,
sesungguhnya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan berkata-kata, akan memberikan pewahyuan, akan memberikan kekuatan, daya tahan, dan daya juang, dan bahkan bukankah kasih pun adalah karunia dari Roh Kudus? Kiranya kita melekat sedemikian rupa dengan Tuhan Bapa kita, supaya kita makin dipengaruhi, supaya kita makin menyaksikan Bapa, mengalami Bapa, dan bertumbuh ke arah Bapa, supaya kita menjadi angin sepoi-sepoi basah bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, seperti angin sepoi-sepoi basah yang menyegarkan, tidak pandang bulu apakah orang-orang tertentu dianggap baik atau jahat. Angin sepoi-sepoi basah yang berhembus untuk semua orang yang ada di lokasi tertentu tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus menolong kita menjadi angin sepoi-sepoi basah. Oleh karena melalui menjadi angin sepoi-sepoi basah, memaafkan, mengampuni, memohonkan berkat, terus berupaya untuk berdamai, mereka akan melihat Tuhan sebagai Allah kasih dan mengalami kasih Tuhan, dan kiranya mereka beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Sampai di sini saya menyampaikan firman Tuhan terkait dengan Nabi Elia. Kiranya Nabi Elia menjadi salah satu contoh teladan yang akan terus menginspirasi dan menjadi motivasi untuk kita menjadi seperti dirinya, dan Roh Kudus yang menjadi kekuatan kita untuk mewujudkannya. Terpujilah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.